Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Suara kami biasa nyaring kok. Suara kami biasa nyaring. Kalian tarik kursi aja kalau mau duduk ke dalam, biar pintunya bisa ditutup karena ruangannya AC. Masuk atau enggak? Tutup aja. Mau masuk atau enggak? Ya, ada nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah makan? Oke, hari ini kita lanjut ke materi keprodian. Nanti secara garis besar tadi sudah saya kirim di grup, ya, kecuali yang semester atas. Di biar semester atas kalau mau ditanya dulu, kalau sampai dia nggak tahu, kelewatan. Ya, nanti gua akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu prodi ekonomi, apa saja yang ada di prodi ekonomi, nanti sistem perkuliahan kita seperti apa, jadwal pembelajaran kalian di semester 1 ini seperti apa. Oke, pertama-tama kenalkan, nama saya Dedi Irawan, saya staf prodi ekonomi. Nanti kalau kalian berurusan dengan siapa, berurusan dengan KHS, KRS, transkrip, pasti ketemu saya. Tapi untuk penjelasan lebih lanjut bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah ketemu di atas ya. Iya. Jadi moderator untuk materi tata krama. Ya. Saya Umi Fitria. Saya sebagai Kaprodi Pendidikan Ekonomi. Ya, jadi kalau pemimpinan perguruan tinggi itu ada rektor, kepala sekolahnya. Kemudian ada wakilnya juga, ada rektor. Ya, nanti masing-masing fakultas itu dipimpin oleh dekan. Dua dekan nanti ada Kaprodi, mulai program studi pendidikan ekonomi gitu ya. Ada yang sudah pernah kuliah sebelumnya? Katakanlah fresh graduate ya, dari SMA ya. Ya, jadi nanti karena awal baru masuk di pendidikan di perguruan tinggi, Anda harus bisa beradaptasi dengan kondisi di perkuliahan. Jadi di bangku kuliah Anda dituntut untuk mandiri, tidak seperti di sekolah. Ada jam masuknya jam 7 misalnya masuk.
Nanti jadwal pelajaran sampai siang. Kalau di perkuliahan sudah dibagi jadwal, maka Anda menyesuaikan sendiri pelaksanaannya. Mau tepat waktu, mau telat, dan sebagainya, itu kembalikan ke Anda sendiri. Itu juga dengan pencapaian nilainya. Hak prerogatif itu ada di tangan dosen. Karena itu memang dalam perkuliahan Anda harus bisa menjaga hubungan baik dengan tenaga pengajar terutama. Yang membedakan ya di perkuliahan itu harus bisa manajemen diri sendiri, waktu atau keuangan terutama, manajemen diri gitu ya. Semua balik ke diri masing-masing. Nah, nanti di prodi ekonomi itu Anda akan mendapatkan materi kependidikan dan materi ekonomi sebagaimana di fakultas ekonomi. Jadi kelebihannya kalau di prodi pendidikan ekonomi Anda bisa mendapatkan keilmuan sebagai seorang pengajar, tapi juga Anda bisa terjun di ekonomi atau wirausaha. Jadi Anda bisa jadi guru, bisa juga jadi bisnismen gitu ya. Karena memang materi kuliah yang diajarkan mencakup materi kuliah kependidikan dan ekonomi murni. Nah, perkuliahan di KIP ada struktur kurikulum yang harus Anda lalui selama 8 semester. Setiap semester ada sekitar 7 sampai 10 mata kuliah yang harus Anda jalani. Jadi di sini Anda tidak memilih mata kuliah itu gitu, tapi langsung disajikan dalam satu semester itu 7 sampai 10. Semester ini kalau nggak salah 20. Berapa mata kuliah? 10. Berarti full Anda Senin sampai Jumat 2 mata kuliah dalam satu hari. Nah, prodi pendidikan ekonomi sendiri itu perkuliahan dimulai jam 7 petang. Kuliahan ya. Lagi dengan program siakat, maka diusahakan mahasiswa itu harus sudah ada di kampus setengah 7. Karena nanti absensi melalui barcode. Walaupun ada jeda waktu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit, itu batas waktu untuk absensi Anda. Nah, perkuliahan pertama berakhir pukul 8.30, pergantian mata kuliah kedua. Lalu nanti beralih ke dosen berikutnya. Ini baru awal ini memang agak padat gitu ya. Nanti kalau udah di semester 7 itu baru ada cuma jam 2 mata kuliah. Seminar proposal dan magang 3 atau real teaching di sekolah. Nah, di semester 8-nya Anda fokus mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Nah, untuk penilaian, kalau di perkuliahan itu 80, 90 gitu ya. Tapi menggunakan ada A, B, C, D. A itu nilainya 4. Nah, untuk mendapatkan nilai A dalam suatu mata kuliah, Anda harus memiliki bobot nilai minimal 80. Jadi 80 itu udah A. Kalau di perkuliahan ya, dikit ya. Jadi ya rentangnya termasuk gampang untuk dapat A harusnya. Jadi untuk lulus dengan IPK cum laude itu potensinya sangat besar. Kalau 3 itu bobotnya, kalau B bobotnya 3. C berarti bobotnya 2 dan seterusnya. Tapi 80 itu udah A. Nanti 70 sampai 79 itu maka Anda mendapatkan nilai B. Dan perkuliahan itu gitu. Hanya biasanya kalau IPK 4, wah itu udah sempurna, berarti nilainya A semua. Kalau 3,7, 3,5 berarti ada nilai A, tapi B-nya juga ada. Ini nilai sempurna itu di 4 atau 3,9, 3,8 gitu ya IPK-nya. Perkuliahan itu gitu. Jadi Anda masuk ini sore gitu ya, udah siap-siap karena nanti kalau ada sholat maghrib di rumah tidak nyangga. Sempat nanti takutnya telat sampai kampus gitu ya, absensinya udah ditutup. Di bagian atas itu ada musola. Nah,
Nah, boleh nanti sholat di sana dulu, baru nanti masuk kelas untuk absen. Perkuliahan mulai minggu depan ya. Minggu depan. Kalau kakak-kakak angkatan tuh besok hari Selasa tuh udah mulai perkuliahan. Dan dalam perkuliahan setiap dosen pengampu mata kuliah itu beda. Walaupun ada yang pegang 2 mata kuliah dalam 1 semester ya, karena memang terkait kepakaran dosen, dia pakar di bidang itu maka dia akan pegang lebih dari 1 mata kuliah. Jadi kalau ada 10 mata kuliah, mungkin Anda akan ketemu sekitar 7-8 orang dosen yang berbeda. Makanya dalam perkuliahan itu Anda juga perlu nih cari-cari info dari kakak angkatan untuk membaca tipikal dosennya seperti apa. Apakah dia termasuk yang killer atau termasuk yang longgar dalam penilaian. Jadi harus bisa membaca gitu ya. Karena untuk dosen-dosen yang ketat, mereka juga lihat absensi dari kelas, keaktifan di kelas, sampai juga pengerjaan tugas, UAS dan UTS. UAS ujian akhir semester, UTS-nya ujian tengah semester ya. Jadi ujiannya kalau pertemuan 1 mata kuliah itu total 16 kali pertemuan, termasuk UAS dan UTS. Jadi kalau full masuk terus tiap minggu, 16 itu dibagi 4 berapa? 4. Jadi perkuliahan itu sebenarnya berjalan hanya 4 bulan. Ya. Yang benar itu tidak terasa tahu-tahu udah wisuda gitu. Bagi yang lihat, bagi saya yang mahasiswa karena tidak intens setiap semester kita ketemu, maka tahu udah selesai mereka perkuliahan. Karena memang setiap mata kuliah itu 16 pertemuan. 16 pertemuan itu ya kita 4 bulan. Jadi kalau hitungan 1 semester itu termasuk libur dan jeda untuk pergantian semester. 16 kali pertemuan termasuk UAS dan UTS. Bahkan kalau pertemuan di kelas, dosen itu hanya perlu 12, minimal 12. 12 itu berarti berapa bulan? 3 bulan untuk 1 mata kuliah. Bisa dipahami ya? Bisa dibayangkan, oh ternyata santai kok kuliah itu. Masih berat Anda di SMA kemarin dari pagi sampai sore. Sekarang sampai sore ya? Jam 3-an gitu ya pulangnya ya? Sekarang ya? Ya, full time. Kalau kuliah tuh udah, bahkan nanti di HIP ini di pendidikan ekonomi ada hanya malam. Kemarin sempat kami mau buka kelas pagi, tapi ternyata memang antusias mahasiswa untuk kuliah di sore hari itu lebih besar. Ya mungkin mereka ada kesibukan kerja gitu ya. Yang part time sambil kerja tidak masalah. Jadi saya sangat apresiasi keinginan Anda untuk bergabung di HIP memilih prodi pendidikan ekonomi. Ya, semoga kedepannya perkuliahan berjalan dengan lancar, Anda bisa lulus dan menjadi sarjana pendidikan. Terkait penilaian sudah, perkuliahan juga. Nah, nanti untuk masing-masing target atau kewajiban Anda di setiap mata kuliah itu tergantung dosen. Ada yang dosen mungkin setiap pertemuan kasih tugas. Juga ada. Jadi kenapa mahasiswa itu memang digodok untuk kreatif, mandiri, berani gitu ya? Karena memang tugas-tugas dari dosennya itu luar biasa. Anda harus bikin materi PPT, harus presentasi di depan, yang di belakang harus nanya, karena nilainya diambil dari situ. Jadi mau tidak mau yang takut-takut untuk aktif di kelas, untuk diem aja di pojokan nggak bisa, karena konsekuensinya ke penilaian. Ya, jadi harus berani tampil. Jadi jangan takut untuk salah. Kita takut ngomong karena kayaknya ini lucu atau salah yang akan saya sampaikan gitu ya. Padahal kalau Anda sampaikan justru itu merupakan perwakilan dari suara hati teman-teman semua. Jadi jangan pernah takut untuk mengungkapkan apa yang Anda rasakan atau Anda tidak pahami gitu ya. Oke. Kira-kira ada tambahan lagi Pak Dedi? Atau kita buka sesi pertanyaan terkait jalannya perkuliahan, atau ada yang mungkin
Anda tidak pahami, saya buka sesi. Silakan kalau ada mau yang tanya. Oke, mungkin sedikit. Jadi kalau kuliah itu beda dengan sekolah. Kalau di sekolah kan ketemu materi yang sama di setiap minggu selama 3 tahun. Misalnya ketemu bahasa Indonesia 3 tahun. Kalau kuliah itu ketemunya 1 semester saja. Jadi harus selesai mata kuliah itu. Kalau di SMA kan bahasa Indonesia semester 1, semester 2 lagi bahasa Indonesia. Semester 3 ada sampai semester 6 sampai lulus gitu. Kalau di kuliah tidak. Jadi bahasa Indonesia itu hanya ada di semester 1. Di semester berikutnya sudah berganti mata kuliah. Ya, berganti mata kuliah. Tadi Ibu bilang bahwa satu mata kuliah 1 dosen, tapi ada dosen yang pegang lebih dari 1 mata kuliah. Jadi bisa jadi dalam 1 semester kalian ketemu 2 dosen yang sama dengan materi yang berbeda. Maka pastikan bahwa setiap mata kuliah nilainya harus lulus. Nilai lulus itu berapa? Nilai lulus itu C. Kalau D itu tidak lulus, DE itu tidak lulus, dan harus pulang. Harus pulang. Kalau dia semester ganjil, itu tidak dilihat waktu kalian KRS semester ganjil, maka mengulangnya semester ganjil. Jadi nggak bisa, ya tahun kemudian tidak bisa misalnya semester ini tidak lulus, semester berikutnya diperbaiki nilainya nggak bisa. Mudahnya 1 semester lagi. Jadi kalau mata kuliah ganjil tetap ganjil, mata kuliah genap tetap genap. Itu tentang mata kuliahnya. Ya, jadi jangan ingat bahwa sistem perkuliahan tidak sama dengan kalian sekolah. Kalau mata kuliah atau kita itu mata kuliah kalau di sekolah kan pelajaran yang sama itu tidak ditemukan di semester berikutnya. Dia hanya 1 kali dalam 1 semester. Kalau sudah semester 1 sudah, nanti semester 2 lain lagi. Makanya kalau tidak salah total seluruh mata kuliah kita itu ada sekitar 60-70 mata kuliah totalnya dalam waktu 8 semester total. Jadi mata pelajarannya ada sebanyak itu, dan itu bisa misalnya harus lulus, tidak boleh tidak lulus. Oke, ini paham ya? Nah, Ya, kemudian ada sistem SKS gitu ya. SKS. Jadi setiap mata kuliah itu ada bobotnya. Kalau dalam perkuliahan, 1 SKS itu sebenarnya bernilai 50 menit. Tapi karena di perkuliahan malam dia tidak pakai hitungan itu. Pokoknya nanti 7 tepat sampai setengah 9 itu pergantian jam kedua. Dari setengah 9 mungkin sampai setengah 10 atau jam 10 itu mata kuliah kedua. Nah biasanya mata kuliah itu ada 2 SKS, 3 SKS gitu ya. Berarti kalau yang 3 SKS itu bobotnya besar. Nilai Anda harus bagus di situ. Kalau mau IPK-nya tinggi, mata kuliah yang bobotnya SKS-nya tinggi harus dapat A minimal gitu ya. Karena nanti mempengaruhi IPK saat lulus. Jadi nilai 3 SKS itu harusnya perkuliahan itu berjalan di kelas selama 150 menit. Tapi kita lebih hemat waktu gitu ya. 3 SKS tapi jadwal tetap mengikuti yang ada. Yang 7 tepat tadi. Kalau ada pertanyaan terkait perkuliahan silakan. paham ya? Nah, tadi aku bilang misalkan kita masuknya jam 7. Teman yang muslim, saran kami adalah melaksanakan ibadahnya di sini maghribnya supaya tidak terlambat. Karena nanti tadi dibilang kita sistemnya sistem siakat. Mungkin kalau semester atas tuh ngalamin yang proses pergantian yang jadi nanti ketika kuliah kalian akan absensi kehadiran itu adalah scan barcode di akunnya dosen. Kalau siakat kan sudah tahu ya. Ada yang belum mengisi siakat? Siakat tahu nggak? Nggak tahu. Kemarin waktu pertama kali masuk mengisi data, kan nggak masuk ke sistem siakat tadi. Iya. Kan masuknya ke sistem siakat kan itu. Iya, Pak. Itu yang kalian harus masuk menggunakan NIK akunnya itu pakai NPM. Iya. Soalnya NPM ya, NIK dan NPM itu sama. Ini balikin aja Pak. NIK itu yang mana ya Pak? Kalau kita lebih familiar menyebutnya NPM, nomor pokok mahasiswa. Kalau NIK itu kan nomor induk mahasiswa. Iya. Tapi sama. Jadi masuk ke siakat itu menggunakan NPM. Passwordnya adalah NIK, nomor induk kependudukan.